Oke, ini mau bahas Daskun ya, tapi yang LKM 5 aja. Yang LKM 4 kan kemarin udah dikerjain. Tapi saran aku kalian baca dulu nih, kayak contoh jurnal transaksinya. Ya ini pakai perpetual, ini periodik. Aku nyatet sendiri tapi di materinya kakaknya ada kok. Kayak misal pembelian, berarti pakai persediaan debit, kas kredit gitu ya. Ini bisa sih buat acuan, buat ngerjain. Nah, ini kan kita disuruh bikin jurnal umum menggunakan sistem double entry. Nah, artinya double entry itu gini. Jadi kita nyatet ke penjualannya beserta si harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu harga si asli barang itu. Berarti kita menggunakan sistem perpetual. Kalau misal single entry itu pakai yang periodik. Kita cuma ngitung si harga dari barangnya yang dijual gitu, harga asli kayak harga pokok penjualan kan itu harga satu unitnya itu yang asli itu berapa, sedangkan kalau yang penjualan kan harga jual kita gitu ya. Itu perbedaannya sih gitu. Kita lanjut aja dulu ya, semoga paham. Nah tapi catatan ya, nanti aku ngerjain ini transaksinya nggak semuanya biar bisa sampai akhir ke laporannya gitu ya. Kalau semuanya nanti kepanjangan ini video. Pertama nih, pemilik menambah setoran modal tunai sebesar 50 juta. Oke, pemilik menambah setoran, berarti kas kita bertambah dong. Kas bertambah debit, modal juga bertambah dong. Modal bertambah kredit. Oke, habis itu, tapi kalian udah tahu akun kas bertambah saldo normalnya debit, modal kredit, utang kredit, pendapatan kredit, beban debit gitu ya. Biar gampang. Terus yang kedua, perusahaan membeli persediaan barang dagang secara tunai. Oke, karena tadi double entry, berarti kita nggak pakai akun pembelian, tapi pakai akun persediaan barang dagang. Persediaan barang bertambah dong, bertambah berarti debit. Nah, kita beli secara tunai, berarti kas berkurang, kas kredit, 20 juta. Lanjut, nomor 3, membeli persediaan barang secara kredit, sama. Kayak nomor 2, tapi nomor 2 tunai, nomor 3 kredit. Berarti kalau kredit kita pakainya utang. Nah, debitnya sama persediaan barang dagang sebesar jumlahnya. Nah, habis itu nomor 4 nih, membayar biaya sewa toko. Nah, gampang nih, sewa toko cuma ya beban sama kas. Bebannya kan bertambah debit, kasnya berkurang kredit. Habis itu ada lagi nih, menjual barang dagang secara tunai. Nah, ini nih yang membedakan antara perpetual dan periodik. Menjual barang dagang secara tunai kepada pelanggan 18 juta dengan harga pokok 12 juta. Nah, ini harga pokoknya udah dikasih tahu, berarti baik. Kalau misal belum dikasih tahu, kita bisa cari harga pokok itu pakai yang kayak Vivo, Livo atau average gitu. Tapi karena udah dikasih tahu, kita tinggal tulis aja di sini. Oke, pertama kita tulis penjualannya. Ini penjualannya berapa nih? 18 juta. Kas kita bertambah dong, soalnya secara tunai 18 juta. Terus akun penjualan 18 juta. Habis itu kita catat yang harga pokoknya. Harga pokok penjualannya 12 juta. 12 juta di debit HPP. HPP debit, persediaannya kan berkurang ya karena kita jual, berarti di kredit. Yes, ini kan aku jadiin satu. Tapi kalau misal teman-teman kayak bingung kok kayak gini ya, mendingan gini aja, kas, habis itu penjualan, terus HPP, habis itu persediaan barang dagang gitu. Nah, ini kan aku jadiin satu, tapi kalau misal dipisah jadi dua juga nggak apa-apa, bebas aja. Terus ini nomor 6, menjual barang dagang secara kredit. Nah, ini sama kayak nomor 5, tapi bedanya nomor 6 itu pakai piutang, soalnya dia kan kredit, nggak tunai. Berarti piutang usaha nih, dijual secara kredit 25. Harga pokok penjualannya tuh 17. Berarti piutang di debit 25, penjualan di kredit 25. Nah, habis itu kita catat harga pokok penjualannya tuh berapa. HPP-nya 17, persediaan barang dagang kan berkurang, di kredit 17. Nomor 7, gampang nih.
membayar utang dagang kepada pemasok sebesar 10 juta. Bayar utang, berarti kas kita berkurang dong di kredit. Nah, utang kita juga berkurang di debit sebesar nilainya. Habis itu nomor 8. Menerima pembayaran piutang usaha dari pelanggan sebesar 15 juta. Menerima pembayaran piutang. Oke, berarti menerima uang, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah. Nah, piutang kita berkurang karena udah dibayar di kredit. Terus nomor 9, memberi perlengkapan toko secara tunai. Membeli, berarti kas kita berkurang dong. Nah, yang bertambah apa? Yang bertambah perlengkapan tokonya. Tulis. Habis itu membayar gaji, gampang. Gaji di debit, kasnya di kredit. Nah, ini nih nomor 11. Mengembalikan sebagian barang yang dibeli secara kredit kepada pemasok. Berarti mengembalikan barang yang dibeli, berarti kita ya yang mengembalikan barang, berarti retur pembelian. Berarti itu retur penjualan gitu ya. Mengembalikan sebagian barang yang dibeli secara kredit kepada pemasok senilai 3 juta. Oh iya, itu berarti retur pembelian, tapi karena kita pakai metode perpetual nih. Kalau metode perpetual retur pembelian itu berarti utang kita, kan kita punya utang, karena itu tadi kan secara kredit ya, utang kita berarti berkurang dong, dan persediaan kita juga berkurang. Kita catat nih nomor 11, mengembalikan sebagian barang. Nih, tadi kita beli barang, utang kita bertambah, terus ternyata barangnya kita kembaliin, berarti utang kita yang tadinya bertambah kita berkurang dong utangnya, soalnya kan barangnya berkurang. Jadi utangnya di debit. Utang di debit. Persediaan barang karena kita kembaliin berarti di kredit, berkurang. 3 juta. Oke, tadi itu retur pembelian. Kalau retur pembelian, utang dagang debit, persediaan kredit. Nah, kalau nomor 12 ini retur penjualan. Pelanggan mengembalikan barang yang dibeli secara kredit senilai 2 juta. Nah, berarti cara kita mencatatnya di sini sih ada nih di materinya bapaknya nih. Retur penjualan di debit, persediaan di debit, piutang usaha kredit, HPP kredit. Kenapa bisa begitu? Nah, aku perjelas nih ya. Gini sebenarnya. Retur penjualan sama piutang aja, ya kan? Kan waktu mereka beli, penjualan kita bertambah di kredit. Tapi karena dikembalikan, berarti kita harus ada akun yang mengurangi nilai penjualan kita dong. Namanya retur penjualan. Nah, karena saldo penjualan itu kredit, maka retur penjualan buat mengurangi harusnya debit kan? Berarti retur penjualan debit 2 juta. Nah, kita kan tadi dibayarnya secara kredit, maka dari itu kita pakai akun piutang. Nah, karena barangnya dikembaliin ke kita, berarti piutangnya juga berkurang dong. Kalau berkurang berarti di kredit, ya kan? Nih, piutang bertambah debit, piutang berkurang kredit. Nah, karena barang yang kita jual itu ternyata dikembaliin lagi, berarti piutangnya kita berkurang. Gitu. Nah, itu pencatatan uang penjualan kita. Sekarang kita catat persediaan barang kita. Kalau barangnya dikembaliin ke kita, otomatis persediaannya bertambah dong. Persediaannya jadi di debit. Nah, HPP-nya berkurang di kredit. Pokoknya kalau mau menulis akun persediaan itu ya judulnya persediaan, HPP gitu. Nih, misal nih kita bandingin sama yang tanggal 6. Ini kan HPP berdebit, persediaan kredit ketika kita jual. Setelah kita jual, si pembeli ini mengembalikan, berarti persediaan yang pertamanya di kredit jadi di debit karena ditambah stok barang kita. HPP-nya di debit gitu. Gitulah ya. Terus yang lain bisa sama kayaknya, cuma gini-gini doang. Nah, setelah itu langkah kita bikin buku besar. Buku besar gimana? Ini harusnya kan ada nomornya ya di ref tuh. Tapi karena nggak ada, jadi aku biar gampang tuh di checklist aja. Yang pertama ada akun kas.
semua yang kas dimasukin. Nah, habis itu ada akun piutang juga, semua piutang juga dimasukin. Pokoknya semuanya dimasukin lah ya. Kalau buku besar itu ini juga gampang gitu ya. Terus ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di LKM 4 kan udah dibahas ya penyesuaian tuh gimana caranya. Nah, di tanggal 30 ini kan ada penyesuaian persediaan akhir bulan sebesar 2.500.000. Sebenarnya punya aku tuh salah ya di cara penyesuaiannya, tapi nggak apa-apa. Ini neraca saldo, jadi semua akun dari buku besar kamu masukin ke neraca saldo satu per satu. Kalau udah ketemu, ini pasti balance ya. Kalau nggak balance berarti di waktunya di buku besar tuh ada yang salah. Nah, setelah itu kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, dari transaksi ini yang perlu disesuaikan yang pertama itu secara tertulis ya. Ini waktu tanggal 30 nih. Persediaan akhirnya 2.500.000. Jadi beban persediaan sama persediaan kita berkurang 2.500.000. Sebenarnya bukan ini. Akunnya bukan ini, tapi karena kita pakai metode perpetual itu kayaknya kayak HPP dikurang HPP debit, terus kreditnya itu pembelian, habis itu ongkos kirim pembelian ya, atau beban kirim pembelian gitu-gitulah. Habis itu kita bikin juga akun potongan pembelian sama retro pembelian, kreditnya itu HPP gitu. Pokoknya ada di materinya deh kalau nggak salah. Ini punya aku salah yang penyesuaian ini, tapi udah males juga. Nah, habis itu yang perlu disesuaikan apa lagi? Nah, secara implisit itu ada asuransi dibayar di muka. Kita tuh ada menjurnal asuransi ini tanggal 22. Membayar asuransi toko 1 tahun sebesar 6 juta. Nah, sedangkan di akhir bulan kita harus mencatat berapa sih asuransi yang kita bebankan. Nah, dari 5 juta itu 6 juta itu dibagi 12 kan, ketemunya 500.000 per bulan. Jadi kita bikin jurnal penyesuaian untuk asuransi. Beban asuransi di debit, asuransi dibayar muka, kredit. Nah, habis jurnal penyesuaian apa lagi? Habis itu kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pertanyaannya apakah jurnal penyesuaian cuma segini? Enggak dong. Banyak. Biasanya tuh ada 10 transaksi atau 8 transaksi gitulah. Makanya di sini nanti berubah. Setelah jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar. Di akhir sendiri nih kayak misal penyesuaian. Nah, habis itu setelah semua di penyesuaian diposting lagi ke buku besar, kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo selalu dasarnya dari buku besar. Jadi setiap akhir ini, setiap akun ada akhirnya kan. Si nilai akhir ini nanti diposting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, semuanya dimasukin. Nah, kalau udah ngapain lagi? Tinggal bikin laporan keuangan. Nah, pertama laporan laba rugi. Ini tuh rumusnya penjualan dikurangi retur penjualan. Kalau misalnya ada ongkos penjualan, ada potongan penjualan, itu dikurangin semua. Jadi ketemulah penjualan bersih. Habis itu kita ngitung harga pokok penjualan. Karena di sini udah diketahui ya harga pokoknya, tinggal masukin aja di sini, dikurang. Tapi kalau misalnya nggak diketahui, kita cari harga pokok penjualan itu pakai rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nih, pakai rumus ini HPP. Nah, ketemu HPP, kita ketemu laba kotor. Laba kotor didapat dari mana? Laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurang HPP. Ini laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena belum dikurangi oleh beban-beban operasional atau pendapatan operasional. Misal di sini ada beban, di sini aku langsung tulis beban operasional. Beban operasional apa ini nih? Beban sewa, gaji dan sebagainya. Itu dikurangi. Terus misal ada pendapatan jasa nih, atau dia ada pendapatan dari bunga bank, berarti di sini ada total pendapatan operasional, berarti bertambah kalau pendapatan.
Habis itu, laba kotor yang dikurangi dengan beban operasional ditambah pendapatan operasional disebut laba bersih. Nah, laba bersih ini yang nantinya bakal digunakan di laporan perubahan modal. Nah, kalau buat laporan perubahan modal, rumusnya adalah modal awal. Modal awal dari mana? Ini dari informasi dari soal. Nih, mana nih? Nih, modal pemilik. Nah, modal awal kita bisa pakai logika aja sih. Berarti kan kalau perubahan modal, berarti modal awal kita tuh berapa ditambah laba bersih. Kita dapat laba berapa sih? Nah, kita dari sini masukin, ditambah dong. Ketemu. Habis itu, nah, selama masa transaksi mungkin kita pernah ngambil uang dong, berarti mengurangi si modal. Berarti dikurangi price. Kurangi nih price di sini. Nah, terus bisa aja dalam satu transaksi kita mau menambah modal. Berarti kalau mau nambah modal, di sini nih setoran pemilik bertambah. Jadi yang mengurangi di sini cuma price. Dan kalau misal kali ini kan laba ya, kalau misal rugi gimana? Berarti kalau rugi dikurangi dong si modalnya gitu. Ketemulah modal akhir si pemilik. Nah, modal akhir ini akan berfungsi waktu di neraca. Nah, neraca aku masih salah. Jadi aktiva. Jadi neraca tuh dibagi dua. Yang pertama aktiva, yang kedua kewajiban dan ekuitas. Terus yang beban sama pendapatan ditaruh mana? Itu ditaruh di laporan laba rugi, bukan di neraca. Aktiva itu sebenarnya dibagi menjadi dua, aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancar itu yang setiap transaksi selalu diguna-gunain terus, sedangkan aktiva tetap itu seperti tanah, bangunan, peralatan. Sebenarnya persediaan masuknya ke aktiva lancar, tapi aku lupa. Nah, ketemu kan total, harusnya total aktiva dan total pasiva itu sama. Nah, terus kewajiban. Nah, utang-utang yang dari sini nih, neraca saldo setelah penutupan ditaruh sini. Gitu. Terus ditambah dengan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu apa? Ya, ekuitas kan modal ya. Dari modal ini, modal akhir ditaruh sini. Ketemu hasilnya. Biasanya kalau di sini ada investasi, masukin investasi gitu. Tapi ini aku masih salah karena nggak balance, nggak tahu dari mana. Gitu, teman-teman.